Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri atas observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Sapri SPD dari SMA Negeri 2 Unaha. Saya Sundirman Moita dari SMA Negeri 1 Tongauna. Saya Asbi Abdul SPD dari SMA Negeri 1 UEPAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini, Pak Sony? Alhamdulillah baik, Pak. Saya lihat ceria sekali pagi ini, Pak Sony. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Ya. Nah, jadi Pak Sony, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait penilaian coaching ini. Jadi yang perlu Bapak ketahui bahwa penilaian coaching itu alurnya ada ya. Alur tirta yang kita pakai, ada proses kolaborasi, kemudian bagaimana coach bisa menggali solusi dari pertanyaan Bapak, kemudian prinsip coaching itu ada kolaborasi, ada kemitraan, kemudian kita memberdayakan potensi coachnya. Kemudian Pak Sony, saya ada pertanyaan, 3 hal kepada Bapak. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang Bapak ingin kembangkan? Ya, betul Pak. Jadi untuk kompetensi yang saya kembangkan, yang pertama itu adalah kemampuan untuk presensi, yaitu kehadiran penuh. Yeah. Yang kedua adalah membuat pertanyaan-pertanyaan bobot yang bisa memancing coaching untuk terbuka dalam masalah tersebut. Baik. Yang kedua Pak Sony, kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak ingin observasi? Iya. Untuk kompetensi yang saya observasi, yang pertama itu saya kembangkan. Yang pertama itu salah satu yang saya sebutkan pertama itu adalah kehadiran penuh ya. Karena dimana kalau kita ini mendengarkan permasalahan yang hadapi coaching, yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang betul-betul mampu si coaching itu meluapkan apa yang ingin dia sampaikan. Seperti itu. Baik, terakhir Pak Sony, ya, pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan apa? Yang indikator yang ingin saya kembangkan, tujuannya, yang pertama itu salah satunya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang salah satunya itu di mana si coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, di mana kita sebagai coach hanya memberikan pertanyaan sehingga si coaching itu sendiri yang menemukan masalah dan menemukan juga solusinya. Jadi seperti itu Pak. Ya, saya kira Pak Sony cukup memahami apa yang Bapak akan lakukan dalam proses coaching nantinya. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Pak Sony. Pak Sapri. Gimana Pak Sapri? Iya, alhamdulillah Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Ada apa ini Pak Sapri? Ini Pak begini. Jadi saya terima kasih nih Pak sudah berbagi waktu dengan saya untuk kegiatan coaching hari ini. Iya, Pak. Saya lagi nggak sibuk ini Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Iya, ini nih saya lagi ingin di coaching lah dengan Bapak ini sehubungan dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Oh iya. Jadi ceritanya Bapak kayaknya lagi ada masalah ya Pak? Oh iya Pak, mungkin tergambar dari muka saya Pak. Oh iya. Oke Pak, kayaknya kalau bisa ditahu pertemuan kita ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Oke, jadi tujuan kegiatan saya pada pertemuan kali ini Pak, saya ingin bagaimana Bapak memberikan saya solusi atau memberikan tanggapan dengan kegiatan coaching ini, karena begitu ada persoalan di dalam kelas saya, bahwa di kelas saya itu
saya merasa bahwa kelas itu seperti biasa-biasa saja lah. Tidak ada perkembangan, siswa saya tidak menunjukkan respon yang bagus dalam pembelajaran fisika, apalagi pembelajaran fisika begitu. Gitu ya. Jadi itulah harapan saya ke situ, ada memberikan solusi. Jadi begitu ya. Jadi kita Bapak ini merasa kayak kayak tidak nyaman ya Pak terhadap kelas Bapak. Iya betul. Tapi bisa tidak Bapak ceritakan detailnya bagaimana sampai Bapak berpikiran seperti itu Pak? Iya Pak, begini Pak. Jadi saya merasa bahwa saya jadi guru itu tidak kurang berhasil lah begitu. Betul. Karena setiap saya ajarkan siswa saya ternyata hasilnya jauh dari apa yang saya inginkan. Betul. Misalnya hasil pembelajarannya mereka tidak mencapai standar KKM. Oke. Kemudian pada saat saya mengajar, mereka semua pada paham. Mereka mengerti apa yang saya jelaskan. Mereka tahu apa yang saya paparkan di hadapan mereka. Tetapi setelah 2-3 minggu berikutnya saya adakan, setelah selesai satu topik, saya adakan asesmen murid ulangan, evaluasi. Ternyata mereka tidak berhasil. Hampir sepertiga dari mereka itu yang tidak memenuhi syarat untuk lulus dari materi tersebut. Ini menjadi masalah bagi saya. Iya, begitu ya. Jadi Pak Sri mengalami masalah ini sehubungan dengan tingkat prestasi ya. Iya, terutamanya pada saat ulangan ya Pak. Iya, betul. Pak. Jadi gini Pak. Jadi kalau misalnya menurut Bapak itu tingkat keberhasilan siswa Bapak itu yang Bapak anggap berhasil seperti apa Pak? Menurut saya itu jadi gambaran menurut saya siswa yang berhasil itu adalah setelah mereka melakukan evaluasi, pertama itu melebihi nilai dari standar kompetensi minimal KKM ya kan, itu berarti sudah sangat berhasil. Kemudian berikutnya mereka mampu menjelaskan, memaparkan kembali apa yang mereka sudah terima pembelajaran sebelumnya, itu sangat sudah berhasil. Kemudian berikutnya bisa mengalami perubahan sikap, ada perubahan pola pikir sikap pada saat setelah mereka mengikuti pelajaran dari apa yang saya ajarkan. Itu menurut gambaran saya bahwa saya itu sudah berhasil. Gitu. Betul Pak. Jadi harapan Bapak itu keberhasilan mereka itu tentunya itu misalnya semua siswa dalam kelas minimal setengahnya lah bisa lebih dari itu. Bisa mencapai KKM di atas KKM. Jadi kalau misalnya Bapak tadi cerita tadi keberhasilan siswa, kalau misalkan Bapak rata-ratakan dari angka 1 sampai 10, kondisi siswa sekarang Bapak itu berada di angka keberapa ini Pak? Iya, kalau saya berikan skala nilai itu berada pada rentang angka 6 barangkali begitu Pak saya, dengan gambaran bahwa siswa saya itu belum memiliki kemampuan untuk bisa menjelaskan secara secara jelas apa yang saya sudah berikan. Kisaran angka itulah mungkin saya paling tepatnya angka 6 tadi itu. Iya betul ya. Jadi angka 6 ya Pak. Iya. Terus Pak, jadi tidak tahu kenapa siswa Bapak itu maksudnya hambatannya, penyebabnya itu sehingga nilai mereka itu di bawah KKM Pak. Iya betul Pak. Jadi beberapa kegiatan atau bahan pembanding saya untuk mengetahui sampai sejauh mana kenapa mereka mencapai nilai yang rendah begitu. Pertama yang saya lakukan otomatis saya memperbaiki dulu strategi pembelajaran saya, itu yang saya inginkan. Bagaimana setiap pembelajaran saya upayakan mereka lebih interaktif dan kreatif mereka mengikuti pembelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah saya menganalisis hasil ulangan begitu, supaya saya ketahui mereka berhasil atau tidak. Dari hasil evaluasi yang saya lakukan untuk melihat kemampuan belajar mereka, memang dia sangat rendah begitu. Itulah menjadi gambaran saya bahwa memang rendah di penyebabnya gitu ya Pak. Iya, itu yang saya lakukan selama jadi seperti Bapak sudah sebutkan penyebabnya, hambatan-hambatannya, penyebabnya karena mungkin karena pengaruh nilai mereka kan yang masih di bawah KKM atau yang lainnya gimana. Kira-kira Bapak punya solusi tidak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang mungkin Bapak terpikirkan, kira-kira mungkin kalau berikan solusi seperti ini, mungkin ini akan berpengaruh sekali dapat meningkatkan, mungkin salah satunya adalah nilai mereka pada saat ulangan ataupun pada saat diberikan tugas-tugas. Nah, seperti itu dalam materi. Iya Pak. Jadi mungkin
alternatif pemecahan masalah menurut saya ini mungkin saya awali dari langkah awal dulu, bahwa mungkin saya perlu menyusun tujuan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka. Itu yang akan saya coba lagi, supaya artinya jangan saya membuat tujuan pembelajaran yang memang ternyata mereka tidak sanggup untuk menyelesaikan itu. Itu mungkin yang langkah yang akan saya berikan. Kemudian berikutnya saya akan membuat kegiatan pelajaran lebih variatif dan inovatif lagi kembali, supaya mereka betul-betul merasa senang dengan pelajaran saya. Apalagi ini kan pelajaran fisika. Kita ketahui bahwa pelajaran fisika mungkin sangat ditakuti sama siswa mungkin dalam kategori, dan paradigma berpikir mereka seperti itu ya mungkin akan coba saya hilangkan dengan pembelajaran yang lebih inovatif. Beberapa lagi cara mungkin saya bisa lakukan, mungkin pada saat evaluasi akan saya coba. Evaluasi yang selama ini mungkin masih menggunakan manual kertas, saya akan coba menggunakan evaluasi yang lebih interaktif lagi, misalnya menggunakan kuisis akan saya coba, supaya mereka lebih respon terhadap pembelajaran saya, pembelajaran fisika terutama. Betul Pak, biasa sekali ya Pak. Salah satunya itu metode yang Bapak kemudian jadi rencana Bapak itu menggunakan metode kuisis ya Pak. Salah satu metode kuisis itu luar biasa ya Pak ya. Karena saya juga pernah terapkan juga kuisis itu, karena di mana kuisis itu kegiatan pembelajaran itu dia berbasis soal, tapi dia modelnya seperti game dia Pak. Sangat cocok Pak Pak. Kalau menggunakan itu. Jadi ini pertanyaan lagi saya Pak, kalau misalnya Bapak gunakan salah satu dari metode kuisis kan, kalau misalnya terjadi hambatan, bagaimana Bapak mengantisipasinya? Mungkin apakah punya solusi yang lain selain itu? Iya betul Pak. Jadi namanya satu rencana, kita belum tahu pasti apakah berhasil atau tidak, pasti ada saya kendala ya. Ya memang beberapa hambatan ini akan kemungkinan besar akan saya temui karena ini berhubungan dengan teknologi. Salah satunya mungkin kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan teknologi mungkin yang masih kurang, itu sudah pasti. Dan kemungkinan besar hal yang saya jalankan lagi, otomatis saya akan mengajar mereka dari awal dulu bagaimana penggunaan teknologi yang tepat dan bisa digunakan dengan secara bijak dan positif. Nah itu. Jadi begitu ya Pak. Jadi Bapak sudah sampaikan tadi hambatannya. Kira-kira apa strategi Bapak untuk mengatasi hambatan ini Pak? Mungkin solusinya atau apakah? Iya betul Pak. Jadi untuk mengatasi hambatan ini, saya akan upayakan bagaimana pembelajaran itu dalam hal penggunaan teknologi menjadi satu kebiasaan. Jadi saya bahwa harus dibiasakan dulu, baik dalam pembelajaran secara langsung, kemudian nanti setelah itu akan kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Setelah itu kemudian baru kita lakukan ke evaluasi menggunakan tadi model kuisis. Jadi akan saya terapkan dulu menjadi satu kebiasaan di pembelajaran, kemudian kita lihat mana menjadi tantangan kita berikutnya lagi, kemudian sudah berhasil baru kemudian saya laksanakan di evaluasi begitu. Pak betul ya, luar biasa sekali ya Pak. Seperti itu ya. Salah satunya itu yang mungkin Bapak jelaskan itu harus dibiasakan ya. Pembiasaan ya. Karena kalau kita langsung saja menerapkan misalnya menggunakan teknologi, apalagi dengan aplikasi yang mungkin pertama kali, kan pasti akan anak-anak itu pasti mereka pasti kaget juga kan. Betul. Tapi kalau kita biasakan itu, insya Allah pasti mereka bisa lalui. Oke Pak. Jadi kapan rencana kira-kira komitmen Bapak ini mau laksanakan rencana solusi ini yang Bapak mungkin sudah pikirkan ini? Betul. Jadi kemungkinan rencana pelaksanaan saya ini, karena ini kebetulan baru mau masuk tahun ajaran baru dengan topik yang baru, otomatis mungkin saya akan mulai dari topik yang baru ini. Topik yang baru ini, kemudian saya sudah biasakan mereka menggunakan teknologi, saya mengajar dengan cara yang lebih variatif lagi. Dan nanti setelah selesai topik ini, kemudian saya akan coba menerapkan tadi apa yang saya harapkan dari kegiatan ini, supaya mereka memiliki kemampuan untuk mengeksplor pengetahuan mereka lebih bagus, dan hasilnya nanti prestasinya mungkin mereka lebih meningkat. Mungkin setelah satu topik ini gitu Pak ya. Luar biasa Pak. Jadi rencana Bapak ini mungkin ada teman yang mau bisa membantu Bapak ini kira-kira. Siapa ya? Kalau di sekolah kebetulan ada teman guru yang memang sangat concern dengan pembelajaran berbasis teknologi. Ada kebetulan teman guru geografi Bu Risna, yang memang setiap mengajarnya juga pakai begitu. Jadi mungkin saya akan belajar secara bersama dulu, saya bagaimana berbagi pengalaman dengan dia. Kemudian setelah itu akan praktikkan dengan saya di pelajaran saya begitu. Luar biasa.
Ya Pak, terima kasih Pak sudah menyampaikan hasil tadi. Maaf Pak, kalau saya yang terima kasih mestinya karena Bapak sudah memberikan waktu ya, untuk saja coachingnya. jadi juga satu pembelajaran juga ya Pak. Maksudnya ide Bapak ini luar biasa sekali. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah menyampaikan ini dan setelah di coaching ini, apakah sudah lega dari sebelumnya? Iya Pak Sony, jadi alhamdulillah setelah kita adakan coaching tadi saya merasa ada beban dalam pikiran saya, ternyata mungkin hanya pikiran saya saja Pak yang ini. Oh iya betul. Ini semuanya kan tergantung pada aksinya nanti. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa berhasil mempraktikkan apa yang direncanakan hari ini. Gitu luar biasa ya. Oke Pak, jadi nanti saya tunggu ya Pak. Iya, Pak. Dari informasi Bapak dari apa yang akan Bapak lakukan, hasil nyata Bapak. Saya harapkan semoga jadi sukses ya Pak. Ya, makasih banyak Pak Sony. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Sony. Pak Sony, bagaimana, masih semangat Pak Sony? Alhamdulillah. Oh, iya. Jadi saya tadi sudah mengamati apa yang Bapak lakukan selama proses coaching, dan saya ada pertanyaan untuk Bapak ini. Oh iya Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak yang terkait indikator keterjangkauan pengembangan yang diinginkan? Iya. Alhamdulillah tadi Pak saya sudah lakukan tadi pengembangan yang saya lakukan itu dengan menggunakan model Tirta. Alhamdulillah sudah gunakan alur sesuai Tirta dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan saya berharap indikator keberhasilan ini dapat memberikan efek yang besar kan dengan coaching-coaching yang akan saya lakukan ke depannya. Itu Pak. Ya. Tadi selama proses coaching saya mengamati terus Pak. Pak. Saya amati bahwa Bapak sudah melakukan tahapan alur Tirta dengan baik, sehingga saya melihat coachingnya tidak kesulitan untuk mencari solusi, karena dari pertanyaan berbobot Bapak dia kemudian menemukan solusi. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan dari coaching ini. Jadi melalui pertanyaan berbobot, coachingnya dapat menemukan apa yang dia cari. Oke ya. Kemudian coaching juga sudah terbuka menyampaikan apa masalahnya. Kemudian Bapak juga sudah merespon dengan baik melalui pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian terakhir pertanyaan saya Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Iya betul Pak. Tadi selama coaching tadi hal yang saya kembangkan, yang salah satunya itu adalah kemampuan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya ingin mempelajari lebih lanjut lagi tentang Tirta ini Pak. Karena ternyata Tirta itu alur-alurnya ternyata perlu kita pelajari betul supaya coaching yang kita berikan pertanyaan-pertanyaan dapat betul-betul mereka meluangkan semua emosi mereka dari dalam diri mereka tuh, sehingga mereka dapat menemukan solusi dari permasalahan mereka seperti itu Pak. Ya, jadi saya kira demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih mudah menemukan solusi ketika kita mengcoach orang lain. Pak betul Pak. Terima kasih Pak. Tangan untuk negeri, era kita menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sapri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sapri? Alhamdulillah baik Pak. Masya Allah, sehat-sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi Pak, jadi ini sebelum kita adakan kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan sebentar ini, saya sebagai observasi akan memberikan sedikit arahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi bagian yang terpenting dalam kegiatan coaching yang Bapak akan lakukan. Salah satunya yang terpenting itu adalah rubrik penilaian, di mana dalam penilaian sebentar saya sebagai observer akan melihat bagaimana Bapak melakukan sebagai coaching, memberikan pertanyaan-pertanyaan alur kita sesuai alurnya, dan juga kehadiran penuh Bapak dalam kegiatan coaching dan yang lainnya. Jadi sebelum kita adakan coaching yang akan Bapak lakukan, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Salah satunya yang pertama itu adalah bagaimanakah kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Baik, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti sebentar adalah yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau menyimak secara full kegiatan proses coachingnya, dan membuat pertanyaan berbobot. Insya Allah biasa ya Pak. Yang kedua Pak, pertanyaan kedua itu adalah bagaimanakah kompetensi mana yang betul-betul yang ingin Bapak kembangkan?
Oke, jadi kompetensi yang bisa kembangkan secara spesifik dalam proses coaching ini, yang pertama adalah bagaimana saya bisa membuat atau mendengarkan secara aktif kegiatan proses coaching agar saya mampu betul menyimak apa menjadi keluhan dari coach saya. Yang kedua, tentu akan membuat pertanyaan yang lebih berbobot sehingga mampu memancing respon dari seorang coach itu sendiri. Yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir yaitu adalah indikator apa yang ingin Bapak capai sehingga tujuan yang Bapak kembangkan itu berhasil atau jadi indikator ketercapaian dari kegiatan proses coaching itu, saya berharap dengan kegiatan proses coaching nanti coach saya itu bisa mampu menemukan sendiri solusinya dari hasil proses coaching tadi. Kalau ya, luar biasa ya Pak Sapri. Jadi saya harapkan semoga proses coaching Bapak yang akan Bapak lakukan sebagai itu berhasil, dan saya harapkan Bapak bisa mengembangkan sesuai pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sukses selalu ya Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asbi. Ya, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah sehat Pak. Oh gitu. Ya Pak, silakan kita di sini. Terima kasih banyak. Saya minta maaf ini mengganggu ini Pak. Tidak apa-apa Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak ada waktu untuk saya hari ini. Alhamdulillah, kalau untuk pasti alhamdulillah ada waktu untuk Bapak. Iya, Pak. Ngomong-ngomong Pak, apa tujuannya kita bertemu untuk hari ini? Mungkin ada yang bisa kita mau bantu begitu? Saya butuh teman curhat kayaknya Pak ini. Oh begitu Pak ya. Oke. Saya sebenarnya Pak ada sedikit yang selama ini mengganjal di pikiran saya. Oh gitu Pak ya. Ya, soal tugas piket ini. Oh begitu. Jadi- Tunggu dulu Pak ya, sambil catatan saya supaya saya lebih konsen untuk mencatat kata kunci daripada pertemuan kita. Iya. Oke, jadi pada prinsipnya bahwa ada masalah dengan teman-teman guru piket begitu kan, tempat tugas begitu. Ada Pak. Jadi saya selama ini satu semester ini kan kami diatur 5 orang 5 orang piket per hari. Iya. Nah, masalahnya teman-teman ini ya sepertinya tidak peduli dengan tugas dan tanggung jawab. Oh begitu Pak ya. Itulah yang saya keluhkan. Saya juga mau tegur langsung, mereka tidak enak juga. Nah, Jadi karena saya apa? minta jalan keluar dari teman-teman supaya bisa bantu saya melalui Pak Sapri Pak. Oke begitu Pak. Jadi tujuan kita ingin memberikan solusi dari permasalahan bahwa ternyata teman-teman guru piket ini merasa tidak peduli Pak ya dengan kegiatan piketnya mereka. Oh baik Pak. Jadi harapan Bapak kira-kira dengan pertemuan ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Saya berharap dengan pertemuan ini saya bisa mendapatkan bagaimana saya menggerakkan teman-teman itu. Oh iya betul, menggerakkan ya. Oke. Kemudian mereka bisa sadar terhadap apa yang menjadi tugas tanggung jawab bersama itu. Oh Nah, gitu ya. sehingga saya merasa tidak kerja sendiri di sekolah itu. Iya betul Pak ya. Itu, Pak. Jadi harapannya kalau bisa Bapak menjadi penggerak bagi mereka sehingga Ya. mereka termotivasi juga untuk bekerja begitu. Harapan saya begitu Pak. Iya, Iya. begitu, Pak. Kira-kira menurut Bapak apa ukuran daripada keberhasilan kegiatan yang menjadi acuannya Bapak tadi? Ukuran saya itu kalau apa yang saya keluhkan itu mereka Iya. bisa respon, Oh begitu. ya, respon bisa mengerti apa yang saya sampaikan ke mereka, lalu mereka bisa melakukan aksi, maksudnya Iya. menjalankan tanggung jawab yang sama dengan saya. Oh gitu. Itu Pak. ukurannya ya. Jadi ukurannya. Jadi maksud saya kesadaran mereka itu supaya tumbuh. Artinya motivasi intrinsisnya mereka Ya. cuma bekerja dengan penuh kesadaran, Begitu. terbangun seperti Bapak yang Bapak lakukan lah. Kayak begitu. begitu kira-kira. Oke baik Pak. Jadi ini mungkin sudah jelas Pak ya bahwa ada beberapa teman guru piket di sekolah yang gini ya, yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru piket yang semestinya. Baik Pak. Jadi menurut Bapak potensi apa yang Bapak miliki kira-kira untuk bisa menggerakkan mereka begitu? Jadi potensi itu sebenarnya besar. Ya. Ada dari saya ya karena kemauan tadi itu Iya. saya bisa peduli dengan tugas ini, kemudian saya peduli juga teman-teman supaya bisa tergerak. Yang kedua saya melihat potensi dari teman-teman guru lain yang bisa membantu saya untuk membantu menggerakkan teman-teman atau mengingatkan teman-teman bahwa tugas tanggung jawab itu di sekolah tidak hanya mengajar tapi tugas lain juga. Oh begitu Pak. Jadi memang kita punya kemauan dan potensi serta ada harapan dari teman-teman sebenarnya punya potensi semua, hanya mungkin belum punya
kesadaran dan kemauan untuk bekerja begitu. Oh, gitu Pak. Kira-kira dari skala penilaian Bapak, menurut Bapak ini kira-kira berada pada angka berapa ya kalau kita berikan skala 1 sampai 10? Iya, kalau saya lihat skala ini karena keluhan saya ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan, Pak, 1 semester lah. Jadi kalau saya lihat skalanya itu di kisaran 5, Pak. Kisaran 5, Pak. Ya, Ya. sehingga saya lihat ini sepertinya tidak ada gerakan, tidak ada kesadaran dari teman-teman untuk menjalankan tugas ini. Angka 5, Pak. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini kira-kira nanti berikutnya itu berada pada angka berapa kira-kira? Ya, saya berharap setelah coaching ini kemudian saya coba melakukan strategi pada teman-teman bagaimana mendekati mereka. Saya berharap di angka 8 lah. Angka 8, maksimal angka 8. Sampai kita perbaiki ke depan. Oh, begitu Pak. Iya Pak, jadi menurut Bapak untuk menggerakkan tadi teman-teman mengikuti grup, melaksanakan grup pikir ini, ada nggak kira-kira hambatannya begitu? Tentu saja ada. Saya berpikirnya hambatan itu datang dari diri teman-teman. Saya takutnya mereka tersinggung. Oh, begitu. Kalau saya ingatkan mereka, iya betul. nanti takutnya tersinggung. Karena apalagi sama-sama kita ini, sama-sama kita guru gitu. Yang kedua, saya nanti dianggap menekan mereka, memaksa mereka terhadap tugas dan tanggung jawab ini. Oh, begitu Pak ya. Iya. Jadi ada perasaan jangan sampai kita paksa mereka sehingga padahal kita dalam posisi yang sama, Pak ya, sama-sama rekan guru ya. Karena hambatannya ada apa kira-kira, solusinya seperti apa atau ada rencana apa kira-kira untuk menghadapi hambatan ini? Saya punya strategi atau pendekatan yang bisa saya lakukan kepada mereka itu, saya ingin berdiskusi kecil dengan mereka. Maksudnya saya memanggil mereka, kita cerita-cerita, tetapi saya tidak langsung masuk pada inti permasalahan saya, tapi saya ingin bicara lepas. Nanti kalau sudah connect semuanya, baru saya sampaikan apa yang perlu saya ceritakan kepada mereka soal tugas dan tanggung jawab piket ini. Begitu. Jadi langkah kecil yang kita lakukan, artinya langkah paling sederhana yang kita lakukan adalah berdiskusi secara face to face kalau ini. Artinya tidak bisa langsung membuat gerakan total, langsung panggil satu-satu ya, betul Pak. Karena itu tadi saya khawatir tersinggung kan. Tersinggung, tertekan lah begitu. Menurut Bapak kira-kira atau mungkin ada ide-ide lain lagi barangkali yang bisa kita selain daripada tadi? Ini kan hanya baru awal. Ide lainnya itu ya, saya juga berpikir pada teman-teman yang lain yang punya kemampuan kapasitas, taruhlah mungkin wakil kepala sekolah atau mungkin kepala sekolah sendiri bisa membantu saya untuk mengingatkan pada teman-teman yang memiliki tugas tanggung jawab piket itu bisa memaksimalkan tanggung jawab mereka ya. Artinya kita butuh bantuan pihak dari Bapak Kepala Sekolah, apalagi dia sebagai penanggung jawab sekolah itu menangani masalah ini juga. Terus gini Pak, menurut Bapak gimana sih kira-kira caranya untuk mendekati atau meminta bantuan dari kepala sekolah ini untuk menjalankan piket ini Pak? Tentu saja saya akan berikan masukan kepada kepala sekolah bahwa piket ini menurut saya belum maksimal. Tentu saya akan dia bertanya mungkin maksimalnya kenapa. Tentu saya akan sampaikan bahwa peran teman-teman itu yang belum terlihat secara maksimal. Mudah-mudahan dari itu kepala sekolah bisa memahami dan kemudian memberikan masukan-masukan kepada teman-teman yang lain supaya mereka bisa melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Artinya kita berikan gambaran kepada kepala sekolah bahwa pelaksanaan piket terutama mungkin di harinya Bapak tanpa harinya Bapak ini yang tidak berjalan maksimal begitu Pak ya. Baik Pak, jadi kalau menurut Bapak bagaimana kira-kira sih untuk menentukan, untuk mengetahui ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak bilang tadi ini? Ukuran keberhasilan itu ketika keluhan saya itu sudah bisa teman-teman sahuti, mereka bisa tergerak hatinya, tidak perlu memiliki kesadaran penuh, tidak perlu disuruh. Betul, jadi itu maksud saya supaya apa yang selama ini saya keluhkan teman-teman bisa respon dengan baik, apalagi kalau kepala sekolah atau siapa bisa membantu saya, tentu saya berharap mereka lebih cepat tergerak hati. Betul sekali Pak. Jadi inilah langkah kita yang kita ambil supaya mudah sekolah itu lebih maju lagi dengan adanya guru piket tadi.
Oke baik Pak, kalau menurut Bapak untuk melaksanakan rencana ini kira-kira kapan kira-kira kita laksanakannya? Mungkin tidak lama, saya butuh waktu secepatnya karena kan piket saya hari Sabtu Pak. Hari Sabtu berarti mulai besok akan saya lakukan itu supaya nanti hari Sabtu akan saya lihat reaksi teman-teman hari Jumat ini ya, mungkin bisa kita siapa tahu dengan pertemuan kami yang kecil-kecil itu dengan teman-teman bisa lewat diskusi itu mereka bisa langsung action di hari Sabtu. Saya mau lihat reaksinya di hari Sabtu. Iya betul Pak. Jadi Bapak sudah berikan tadi waktunya bahwa mungkin minggu ini kalau bisa dan seperti yang Bapak bilang tadi ada dukungan dari pihak kepala sekolah itu sudah pasti. Nah, kalau begitu mungkin ini Pak, karena sudah jelas ini, tinggal tindak lanjut daripada rencana aksi ini kira-kira mau seperti apa? Yang kegiatan coaching ini maksudnya kira-kira kedepannya seperti apa? Apakah mungkin 2 minggu kedepannya kita ketemu lagi kita bahas sama-sama? Tentu saja. Kira-kira Pak? Jadi kalau hasil pertemuan ini tentu saya akan tindak lanjuti. Setelah itu perkembangan yang terjadi di lapangan nanti saya akan sampaikan sama Pak Sabri. Kalau misalnya belum berkembang, tentu saya akan meminta masukan lagi Pak. Iya itu yang harapan saya Pak. Jadi saya pikir mungkin sudah cukup pas dia. Jadi saya tunggu mungkin 2 minggu ke depan lah, biar minggu dulu bergerak dulu. 2 minggu depan saya ingin lihat hasilnya seperti apa. Intinya saya minta waktunya. Insya Allah kita akan. Kalau saya masih terkendala, saya akan ketemu lagi Pak Sabri. Oke, baik Pak Sabri. Terima kasih banyak. Saya berterima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Sabri. Terima kasih banyak atas waktu. Oke, bagaimana Pak Sapri? Ya, alhamdulillah Pak Sony. Oke Pak Sapri, ini adalah tahapan terakhir dari pasca observasi tadi Pak. Nah, jadi ini saya ingin mau tanyakan Pak, bagaimana hasil coaching Bapak terkait dengan indikator yang Bapak lakukan tadi? Oh iya Pak, jadi indikator ketercapaian kegiatan coaching tadi, saya sudah melaksanakan kegiatan dengan menggunakan alur Tirta tadi. Melalui kegiatan ini tujuan, kemudian identifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab saya sudah tanyakan langsung kepada coach saya begitu. Oh iya, betul luar biasa sekali ya Pak. Jadi tadi saya Pak, tadi saya amati tadi Bapak pada saat melakukan coaching tadi dengan Coci yang punya tadi, saya memantau bahwa yang Bapak lakukan tadi itu sudah luar biasa sekali. Dan di mana saya mengambil kesimpulan tadi bahwa saya melihat Bapak sudah sangat memuaskan sekali. Jadi standar Bapak itu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul sesuai alur Tirta. Saya harapkan bisa dipertahankan lagi Pak ya. Insya Allah Pak ya. Jadi ini ada pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira apa kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk melakukan coaching yang Bapak lakukan tadi? Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentu akan saya lebih memahami alur Tirta itu secara lebih mendalam lagi. Kemudian dalam alur itu mungkin fokus saya ke bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot sehingga nantinya coach saya mampu saya berdayakan sehingga mampu memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu harapan saya sehingga nanti proses coaching berikutnya akan berjalan dengan baik dan lancar. Itu ke depannya begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Sapri, semoga bisa dipertahankan ya Pak. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sapri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Oke, baik Pak. Jadi sebelum kita melaksanakan proses coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rubrik penilaian kita di coaching ini. Akan saya amati. Dalam hal ini rubriknya itu mungkin kita lihat bahwa apa saja apakah sesuai dengan alur Tirta yang akan kita laksanakan sebentar. Kemudian bagaimana seorang coach itu membuat pertanyaan yang berbobot dan bagaimana menghadirkan respon dari seorang coach untuk aktif dalam kegiatan coachingnya sebentar. Dan perlu kita ketahui bahwa prinsip coaching ini adalah menggunakan prinsip kemitraan, membuat coaching ini menjadi lebih kreatif serta memberdayakan potensi yang ada dalam diri coach. Oke baik Pak, yang pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching nanti sebentar? Ya, baik Pak Sapri, saya melihatnya ada 3 hal yang perlu saya peroleh dalam coaching ini. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif.
yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot. Demikian. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan lebih spesifik dalam proses coaching nanti? Saya melihatnya dua. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua menanyakan pertanyaan berbobot. Ya. Baik, yang ketiga, indikator tercapaian dari tujuan pekerjaan coaching yang Bapak kembangkan sebelum tadi, kira-kira apa kira-kira indikatornya? Saya berharap lewat proses coaching ini, khususnya kepada coach saya, dapat menemukan solusi dalam proses coaching saya dengan coach saya. Demikian. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan coachingnya sebentar berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Kasbi. Waalaikumsalam Pak Sony. Alhamdulillah. Kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk Pak. Ayo, Pak. Lagi sibuk ya Pak? Ya, cuma santai saja. Lagi baca-baca buku nih Pak. Oh iya. Tidak ada kegiatan lain. Oh iya Pak. Kebetulan nih Pak, saya ada sedikit permasalahan. Tapi sebenarnya saya ingin tidak mau apa saya datang Pak, tidak mengganggu waktunya Bapak kan? Tidak. Iya. Saya malah senang ini karena bisa ada teman ngobrol lah istilahnya. Kayak begini Pak, sebenarnya saya agak sedikit gimana ya, karena perasaan saya ini beberapa hari ini ya mau sulit saya mau ungkapkan. Saya butuh teman untuk diadakan coaching ya. Saya butuh di coaching sama Bapak karena saya lihat Bapak kayaknya mungkin tidak sibuk. Saya ingin berbagi solusi kepada Bapak. Kira-kira apa yang saya lakukan ini, punya permasalahan yang saya hadapi ini, kira-kira mungkin menurut Bapak bagaimana kan? Bapak ini bisa bisa memberikan saya yang saya lakukan, memberikan solusi yang baik atau bagaimana Pak ya? Kalau waktu alhamdulillah saya masih posisi longgar juga ini, tidak ada kegiatan apa-apa ya. Silakan Mbak. Ya jadi gini Pak, saya sedikit ada masalah di kelas. Di mana masalah tersebut di kelas tempat saya mengajar, salah satunya di kelas 11 MIPA 2. Ada salah satu siswa saya itu dia bermasalah di mata pelajaran saya. Dari permasalahan itu, kalau saya perhatikan itu setiap kegiatan penilaian saya, dia itu selalu kalau bisa dibilang rata-rata mungkin di bawah KKM Pak. Nah dari segi tugas-tugasnya, dari ulangan hariannya dan keaktifannya dalam belajar dan kehadirannya itu kurang sekali Pak. Saya ini agak sedikit bingung dengan dia ini Pak. Bagaimana solusi yang ingin saya mungkin betul-betul saya ingin capai supaya dia bisa betul-betul sama hari teman-teman yang lain seperti itu Pak. Iya. Jadi bagus Pak Sony, saya sudah dengarkan apa masalahnya yang dihadapi Pak Sony. Kemudian saya mau tanya apa tujuan yang Bapak ingin capai dalam coaching ini? Ya Pak, jadi tujuan saya Pak mengharapkan dari Bapak sebagai coach saya, sebagai tempat saya curhat Pak. Saya harapkan setelah pertemuan ini Pak, setelah saya diskusi dengan Bapak, saya harapkan solusi yang saya betul-betul dapatkan itu bisa saya dapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Baik. Tadi saya ingin sebenarnya mendengarkan full apa keluhannya Bapak, tapi kalau berkenan mungkin bisa diceritakan kronologinya bagaimana Pak sebenarnya. Iya, Pak. Gitu. Ya Pak. Jadi ceritanya anak ini dia namanya anak ini di kelas 11 MIPA 2 ini ada siswa yang namanya itu Aidil. Aidil. Dia itu adalah perwalian dari, sebenarnya dia ada perwalian saya juga karena saya pernah jadi wali kelas di kelas 11 MIPA 2. Beliau ini kalau tidak salah itu waktu saya ajar di kelas 10, dia ini anaknya aktif Pak, aktif, rajin belajar. Biasanya dia bisa dibilang dia rata-rata lah. Tapi semenjak dia naik kelas 11 ini, dan kemudian dia jadi perwalian saya, tiba-tiba anaknya berubah Pak. Sudah berapa minggu ini, kayaknya mungkin saya kurang tahu masalahnya apa ini anak Pak. Dia mungkin setiap ada tugas diberikan dari laporan dari guru-guru lain, termasuk saya juga Pak. Kita mengerjakan tugas itu dia selalu abaikan. Mungkin acuh tak acuh, malas kerja tugas. Kadang dia sering pada saat belajar itu keluar ke kantin, keluar masuk. Kadang keluar minta izin keluar, ternyata tidak kembali lagi ke dalam kelas. Seperti itu. Dan juga kadang kalau Pak dikasih tugas ulangan tuh dia paling rendah nilainya, kadang tidak jawab sama sekali. Kadang apa ya, yang lebih parahnya itu Pak, pada saat ada soal ulangan yang diberikan guru lain,
Dia tidak menjawab, hanya menulis kembali soalnya. Oh, iya. Jadi seperti itu Pak. memang Pak Sony kalau saya dengar ini memang ini jadi masalah. Mungkin Iya, Pak, betul. bukan cuma Pak Sony saja merasakan ini masalah. Saya juga mendengar ini sudah jadi masalah sebenarnya. Oke, Pak Sony. Ya, betul, Pak. Kemudian apa kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan ini? Maksudnya kekuatan Bapak, potensi apa yang Bapak miliki untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, potensi yang ingin saya untuk menyelesaikan masalah ini, karena berhubung saya ini ada ke wali kelasnya Pak. Oh, iya. Wali kelasnya mungkin saya potensi untuk menyelesaikan masalah ini mungkin besar kemungkinannya, karena untuk itulah saya bertemu dengan Bapak, harapkan mungkin istilahnya sambutan positif dari Bapak Ya. untuk bisa membangun kekuatan ini Pak. Iya. Oke, Pak Sony, ini kan masalah sering terjadi Pak. Iya. Nah, kemudian saya ingin tanyakan, jika dibuat skala, kira-kira Bapak ini, siswa ini berada di posisi mana anak ini? Ya, Pak, betul ya, betul Pak. Iya, kalau kita ratakan dari skala poin dari nilai 1 sampai 10, ya, kalau saya perkirakan anak ini, ya berada di posisi kelima Pak. Alasan kenapa saya mengatakan dia berada di posisi kelima, salah satunya itulah karena salah satu penilaian yang paling penting itu adalah sikapnya dalam kelas, itu yang terpenting. Terus penilaian tentang nilai-nilai tugas-tugasnya, efektifnya ya, dan seterusnya, itu Pak yang jadi masalahnya. Oh iya. Tentu ini kan menurut Bapak di angka 5 itu rendah sekali Pak. Iya betul Ya, Pak. tentu Bapak kan berharap meningkat. Meningkat, ya, Nah, saya harapkan seperti itu Pak. Kira-kira kalau Anda atau Bapak ingin memperkirakan peningkatannya di angka berapa itu Pak? Saya harapkan ke peningkatannya, yang saya harapkan mungkin di angka 7 lah Pak, atau bisa lebih dari situ. Karena kan kalau 7 itu sudah luar biasa sekali Pak. Iya. Yang penting dia sebenarnya saya tidak menginginkan juga angka 7, yang penting dia sudah meningkat lah dari angka yang tidak saya harapkan seperti itu Pak. Iya. Kemudian Pak, dalam menyelesaikan masalah ini, kira-kira ada nggak hambatan nanti yang Bapak kemungkinan bisa dapatkan? Iya. Ada hambatan kira-kira? Betul ya Pak, itu yang biasa jadi pikiran saya Pak. Karena kenapa? Saya mungkin kalau untuk menyelesaikan masalah ini, ya pasti salah satunya kan pasti ada hambatan yang kita capai. Salah satunya yang terpenting itu hambatan yang mungkin kita akan hadapi, yaitu anak ini mau tidak diselesaikan solusinya, ya kan? Seperti itu. Yang kedua adalah mungkin faktor-faktornya itu apa penyebabnya itu sehingga dia seperti ini. Jadi itu hambatan seperti itu. Jadi hambatannya di anak itu sendiri Pak ya. Betul, Pak. Oke. Kalau sampai saat ini Bapak sudah berpikir solusi? Sempat saya pikirkan solusi. Solusi sudah saya pikirkan matang-matang. Solusi yang tersebut mungkin saya akan coba lakukan solusi tersebut. Di mana solusi yang saya terpikirkan saat ini yaitu adalah mencoba menemui anak itu secara pribadi, memanggil secara pribadi. Yang kedua, saya melakukan pendekatan secara pribadi dengan itu dengan secara persuasif, serta mungkin anak itu memiliki masalah-masalah itu kan sesuatu yang mungkin penyebab kenapa anak itu seperti ini. Yang kedua, saya akan lakukan mungkin bertemu dengan keluarganya, satu orang tuanya. Yang kedua adalah mencari tahu informasi kenapa anak ini seperti itu. Itu Pak solusi yang mungkin sudah terpikirkan saat ini Pak. Jadi solusi itu sekalian strateginya Bapak ya, Iya, betul, bagaimana anak ini bisa berubah dari kebiasaan buruknya ini kan ya. Kemudian Pak, berapa lama jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk menyelesaikan atau berkomunikasi dengan anak ini? Saya rencana setelah maksudnya saya respon Bapak bagaimana, saya mungkin akan langsung secepatnya Pak. Ya, karena mengingat ini sudah pertengahan semester ini Pak, karena sebelum penaikan kelas ini saya harapkan ini betul-betul bisa berubah Pak. Seperti itu. Ya, oke Pak. Apa komitmen Bapak terhadap aksi nyata Bapak nanti? Iya, jadi komitmen saya ini betul-betul yang saya harapkan komitmen saya itu betul-betul ketercapaian keberhasilan itu bisa sepenuhnya berhasil. Saya harapkan sehingga anak ini bisa betul-betul berubah dari sebelumnya mungkin dia di angka 5, dia bisa menaiklah ke angka 7 atau di atasnya. Gitu, Pak. Kemudian Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak? Jadi siapa yang bisa membantu Bapak? Apa bantuan kira-kira yang mereka Bapak harapkan itu? Ya, karena
kalau kegiatan ini Pak tidak mungkin saya bisa melakukan sendiri. Ya. Terlebih saya wali kelasnya, saya mengharapkan juga guru-guru yang mengajar di kelas tersebut bisa membantu. Salah satunya yaitu guru agama ya. Karena agama itu kan masa karakter guru PKN juga sama ya. Yang kedua itu dengan teman-teman jalannya. Begitu itu teman-teman mungkin yang teman-teman dalam segi orang yang baik kan. Yang terakhir itu ada keluarganya Pak. Seperti itu. Kita mau coba mendekati keluarganya juga yang bisa membantu. Maksudnya kita adakan kerjasama. Sehingga kerjasama itu kita coba mendekati anak ini. Apa penyebabnya kenapa anak ini seperti ini? Iya. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini? Iya, tindak lanjut yang saya harapkan ini semoga ini betul-betul bisa berhasil Pak. Yang saya harapkan semoga ini anak yang kita harapkan ini bisa betul-betul berubah, berubah, dan saya harapkan ini bisa menjadi hal yang positif buat teman-teman yang seperti dia. Ya. Jadi kalau menurut saya Pak Sony, solusi itu bukan datang dari saya Pak Sony. Solusinya ada sama Bapak. Ternyata Bapak sudah dapatkan solusinya sebenarnya. Betul, Iya, jadi ke depan ini saya berharap setelah aksi nyatanya Bapak dengan anak ini, saya tunggu perkembangannya. Apakah ada perubahan ataukah begitu-begitu saja. Jadi saya tunggu kabarnya bagaimana. Kemudian kalau ada yang perlu kita diskusikan kembali, saya siap menerima Bapak. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Semoga sukses Pak Sony. Pak. Terima kasih Pak, karena tadi kan sebelumnya saya agak sedikit ada hambatan masalah ya. Tapi setelah saya bicara dengan Bapak, kayaknya mungkin saya akan lakukan segera. Memang setiap masalah itu harus dikomunikasi. Jangan disimpan sendiri Pak. Berat Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Semoga sukses Pak. Iya Pak. Bagaimana Pak Asmi keadaannya? Alhamdulillah Pak. Baik Pak, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi setelah Bapak mengadakan coaching dengan Pak Sony tadi. Iya betul. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan dari pasca observasi ini. Yang pertama, indikator ketercapaian pengembangan sebagai seorang coach dalam kegiatan coaching itu apa kira-kira yang Bapak kembangkan? Saya kembangkan alur tirta. Alur tirta ini ada berapa hal. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pak. Jadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan ini Pak ya? Iya. Jadi kemudian yang kedua, saya sebagai server dalam kegiatan supervisi tadi, saya melihat beberapa catatan saya ini bahwa Bapak sudah melaksanakan kegiatan alur tirta tadi, sudah menunjukkan bagaimana cara merespon seorang coach, menunjukkan apa tujuan yang ingin dilaksanakan dalam proses coaching tadi. Sudah jelas sekali. Kemudian Bapak sudah mampu memberikan satu ruang kepada coachnya untuk menjelaskan apa masalahnya, identifikasi masalahnya kan. Sudah sangat jelas. Kemudian rencana aksinya itu secara sadar coachnya sudah menunjukkan apa rencana aksi daripada kegiatan coaching tadi, serta tanggung jawab dari coach itu sendiri. Kemudian ada beberapa catatan dari saya dari kegiatan tadi, bahwa Bapak sudah melakukan kegiatan mendengar aktif, bebas dari judgment, kemudian asumsi dan asosiasi. Itu sudah sangat bagus, serta dapat mampu melihat, saya lihat mampu menangkap emosi dari coachnya itu sendiri. Kemudian mampu menampilkan pertanyaan berbobot, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang hasilnya berasal dari mendengarkan aktif Bapak selama kegiatan coaching yang saya lihat tadi. Kemudian yang terakhir, mampu memberdayakan coach itu sendiri, membantu membuat rencana aksi, kemudian mendorong satu ide baru dari coachnya Bapak pada saat coaching tadi. Masih ada satu poin nih tentang kompetensi. Jadi kompetensi apa lagi yang menurut Bapak yang bisa Bapak kembangkan setelah mengikuti coaching tadi? Ya, setelah mengikuti coaching ini, saya ingin lebih memahami lagi alur cerita ini, sehingga kalau kemudian ada masalah, saya mudah untuk memberikan penguatan atau menggali coachingnya. Sehingga dia dapat menemukan solusi dari diri sendiri, dari dirinya sendiri. Oke, baik sekali. Luar biasa Pak tanggapannya Pak dari hasil atau pasca observasi ini. Terima kasih banyak. Saya kira itu saja Pak untuk pertemuan kita kali ini. Dan kita bertemu pertemuan. Terima kasih.
Pak. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.